Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Yahanedi. Dan ingat ya, belajar sejarah itu menyenangkan. Oke, hari ini kita bakal ngulik sebuah kisah yang, keren banget dan kayaknya jarang banget deh dibahas detail di sekolah. Bayangin, ada sekelompok mahasiswa Indonesia di Belanda yang awalnya tuh cuma kumpul-kumpul biasa aja buat ngobatin kangen sama rumah. Tahu-tahu malah jadi pencetus ide kemerdekaan. Gimana ceritanya? Nah, ini dia, kisah super dari Perhimpunan Indonesia. Tapi nih, sebelum kita mulai, coba deh kalian bayangin sebentar. Kebayang nggak sih, kalau di zaman dulu, cuma ngomong kata Indonesia aja, itu udah bisa bikin kamu dianggap pemberontak. Serius, satu kata itu doang bisa bikin pemerintah kolonial Belanda panik. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini yang mau kita bongkar sama-sama. Oke, kita lompat ke masa lalu dulu ya, ke awal tahun 1900-an. Coba deh posisikan diri kalian sebagai pelajar yang lagi kuliah di Belanda. Jauh banget dari keluarga, dari teman-teman, dari makanan enak di rumah, pasti kangen banget kan? Nah, persis itulah yang dirasain sama para pelajar dari Hindia Belanda waktu itu. Nah, karena senasib sepenanggungan sebagai anak rantau, mereka akhirnya bikin sebuah perkumpulan nih, tanggal 25 Oktober 1908. Namanya waktu itu masih pakai bahasa Belanda gitu, biar keren kali ya, Indische Vereniging. Pendirinya ada Sultan Kasayangan sama R.N. Noto Suroto. Dan tujuannya, ya ampun, simpel banget, cuma buat jadi wadah kumpul-kumpul aja. Ya, anggap aja ini tuh semacam base camp buat anak-anak Hindia Belanda di sana. Tempat buat ngobrol, diskusi, dan yang paling penting, buat lepas kangen sama kampung halaman. Bener-bener belum ada tuh obrolan soal politik, apalagi kemerdekaan. Masih santai, masih chill banget lah. Tapi suasana yang santai ini nggak bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, muncullah mahasiswa-mahasiswa baru yang, pemikirannya lebih membara. Nah, disinilah titik baliknya. Cerita mulai jadi seru banget. Mulai masuklah nih tokoh-tokoh yang kita bisa sebut game changer. Ada Cipto Mangunkusumo, terus datang juga angkatan yang lebih muda, kayak Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Mereka ini bawa virus pemikiran baru. Diskusi mereka bukan lagi soal kangen rumah, tapi udah mulai ngomongin soal nasionalisme, soal nasib bangsa kita. Tongkrongan yang tadinya santai, sekarang jadi arena adu gagasan yang serius. Dan dari semua nama itu, ada satu yang harus kita kasih spotlight khusus, Muhammad Hatta. Wah, beliau ini bukan cuma mahasiswa pinter biasa. Bisa dibilang, dialah otak di balik transformasi besar-besaran organisasi ini. Gagasannya yang tajam dan keberaniannya itu loh, yang berhasil memutar haluan organisasi ini 180 derajat. Dan puncaknya, momen glow up paling epik dalam sejarah pergerakan kita terjadi di tahun 1925. Mereka secara resmi ganti nama. Dari Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia. Ini bukan sekedar ganti nama biar kedengeran lebih lokal ya. Ini adalah sebuah pernyataan sikap, sebuah deklarasi. Dari yang tadinya cuma klub sosial, mereka berubah jadi organisasi politik dengan satu tujuan yang jelas, kemerdekaan. Dengan identitas baru yang super berani ini, mereka nggak nanggung-nanggung. Mereka langsung merumuskan sebuah pernyataan sikap yang menggemparkan, yang kita kenal sekarang sebagai Manifesto Politik tahun 1925. Isi manifestonya ini didasari 4 prinsip perjuangan yang keren banget. Pertama, kesatuan nasional. Nggak ada lagi Jawa, Sumatera, atau apapun. Kita semua satu, Indonesia. Kedua, swadaya. Kita harus berjuang pakai kekuatan kita sendiri, mandiri. Nggak usah ngarap-ngarap dikasih sama penjajah. Ketiga, non-kooperasi. Nah, ini yang paling bikin Belanda sewot. Artinya, kita nggak mau kerja sama-sama sekali sama pemerintah kolonial. Dan yang keempat, solidaritas. Pokoknya kita harus kompak, satu tujuan, satu rasa. Dan coba tebak apa slogan mereka? Bukan Indonesia Merdeka nanti, tapi Indonesia Merdeka sekarang. Wow, singkat, padat, jelas, dan sama sekali nggak ada ruang buat negosiasi. Keren banget kan? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka berjuang dari Belanda, yang jauhnya ribuan kilometer dari tanah air? Jangan salah, senjata mereka mungkin bukan bambu runcing, tapi jauh lebih kuat dari itu. Senjata mereka itu ide dan gagasan. Mereka menyebarkannya lewat apa? Lewat tulisan. Mereka punya majalah sendiri, namanya Indonesia Merdeka. Lewat majalah inilah ide-ide kemerdekaan disebar ke seluruh Eropa. Nggak cuma itu, mereka juga aktif banget berdiplomasi di forum-forum internasional. Jadi kayak duta atau influencer perjuangan Indonesia di panggung dunia. Ya jelas saja pemerintah kolonial Belanda kebakaran jenggot. Gerakan mahasiswa ini dianggap super bahaya. Puncaknya di tahun 1928, Hatta dan teman-temannya ditangkap dan diseret ke pengadilan.
Tapi, apakah mereka ciut? Sama sekali enggak. Di persidangan itu, Hatta justru memberikan pidato pembelaan yang legendaris banget. Judulnya, Indonesia Free atau Indonesia Merdeka. Gila, diancam penjara malah makin berani. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin merinding. Gimana caranya percikan api yang mereka nyalakan di Eropa bisa sampai ke Indonesia dan membakar semangat perjuangan yang jauh lebih besar? Coba deh kita lihat alurnya. Tahun 1925, Perhimpunan Indonesia di Belanda ngeluarin manifesto politik mereka. Yang berani itu. Kabar ini sampai ke Indonesia. Cuma setahun setelahnya, tahun 1926, terinspirasi dari PI, lahirlah PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan puncaknya, 2 tahun kemudian, di 1928, organisasi inilah yang menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua. Dan dari situlah lahir Sumpah Pemuda. Kelihatan banget kan benang merahnya? Jadi, bisa kita bilang kalau ide-ide super keren di balik Sumpah Pemuda tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, itu apinya berasal dari gagasan para mahasiswa di Belanda. Gokil kan? Ternyata pengaruh mereka itu sedalam itu. Nah, sekarang aku mau nanya ke kalian. Coba deh pikirin, dari isi Sumpah Pemuda, poin mana sih yang menurut kalian paling Perhimpunan Indonesia banget? Paling kena gitu sama semangat perjuangan mereka? Aku penasaran banget sama pendapat kalian. Jadi, langsung aja tulis jawaban plus alasannya di kolom komentar ya. Kadang suka nggak nyangka ya, kalau dipikir-pikir lagi, siapa sangka ide sebesar kemerdekaan sebuah bangsa itu cikal bakalnya lahir dari sebuah tongkrongan mahasiswa di negeri seberang. Dari obrolan anak-anak muda yang cuma mau ngobatin rasa kangen, ternyata bisa jadi inspirasi buat sebuah negara. Luar biasa. Oke deh, segitu dulu cerita kita kali ini. Semoga nambah wawasan kalian dan bikin kalian makin percaya kalau belajar sejarah itu seru abis. Seperti biasa, jangan lupa buat subscribe dan komen di YouTube YHanedi Channel. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah keren selanjutnya. Dadah!